Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'. Hadirin wal hadirat, jemaah tarwi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman dan Islam yang dicurahkan kepada kita, sehingga hingga pada malam ini kita masih berkenan dan sempat hadir untuk sama-sama menunaikan ibadah salat isya dan ibadah salat tarawih insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita maknai perbedaan itu dengan mencoba menganalisis, mencoba menangkap pesan-pesan ilahiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti bahwa atas kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang ada di bumi ini, apakah itu alam sekitar, manusia, hewan, tidak ada yang sama. Semua punya perbedaan. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Dalam bahasa kekiniannya adalah hukum objektif, dan itu terjadi atas otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ternyata, kalau kita baca Quran, memang tidak menghendaki kita semuanya sama. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah ila akhiril ayat. Jikalau Allah menghendaki kalian itu menjadi umat yang satu macam saja, satu rupa saja, satu jenis saja. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka itu artinya hidup ini menjadi monoton. Siapa yang bisa melahirkan kita kalau semua laki-laki? Kalau semua perempuan? Maka harus ada laki-laki dan ada perempuan. Dan perbedaan jenis kelamin itu ternyata kalau kita baca Quran dan hadis, terlalu banyak hikmahnya, terlalu banyak rahasia yang terkandung di sana. Coba kita baca surah Al-Hujurat ayat 12 atau ayat 13, bahwa kita diciptakan, manusia ini diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Jadi kita diciptakan untuk saling kenal mengenal. Dan untuk saling kenal mengenal itu tentu harus ada pendekatan. Kita harus berdekatan. Kita harus saling berjumpa, saling melihat. Jadi kalau mau berkenalan, maka wajah ini harus dibuka. Karena kalau
wajah ditutup itu menyalahi konsep lita'arafu di dalam Al-Quran. Ya, tegasnya ialah bahwa perbedaan ini mutlak harus terjadi dalam berbagai aspek. Di mana-mana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan berbirokrasi, berpemerintahan, berpolitik, tidak mungkin kita akan seragam. Memilih calon bupati saja kan pasti berbeda-beda kita. Ada yang mau calon A, calon B, calon C, dan seterusnya. Dan itu sebenarnya tidak boleh ada yang mengintervensi hak kita, hak demokrasi kita, hak asasi manusia kita. Karena kapan ada yang mengintervensi dan memaksakan kehendak, itu berarti melanggar hak-hak asasi kita sebagai manusia, hak demokrasi kita sebagai warga bangsa. Kita punya kemandirian dalam berbagai aspek. Tetapi agar perbedaan-perbedaan itu bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi semacam disharmoni dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat kita, maka Al-Quran dan hadis pun mengisyaratkan pentingnya ada sebuah kepemimpinan. Harus ada pemimpin, harus ada yang dipimpin. Apa tugas pemimpin? Adalah mengelola sekian banyak perbedaan itu, bukan menseragamkan, tapi mengelola dengan baik, memanage sedemikian indah sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum objektif. Nah, itulah yang disebut dengan pemimpin sejati. Pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang memiliki skill untuk mengelola perbedaan di antara aparatnya, di antara rakyatnya, inilah yang disebut pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang otoriter. Dan pemimpin yang demokratis inilah rupanya yang diajarkan dalam prinsip-prinsip berpolitik menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang telah dilakoni oleh Rasulullah sendiri hingga Khulafaur Rasyidin sampai para pemimpin-pemimpin khilafah di zaman khilafah selain Khulafaur Rasyidin, khilafah Abbasiyah, khilafah Amawiyah, sampai ke khilafah Turki Utsmani yang kemudian runtuh karena pertumpahan darah perang saudara akibat keberhasilan mata-mata Inggris memperandakan persatuan umat Islam kala itu, sehingga 1934-35 yang lalu berdirilah dinasti Saudiyah Al-Arabiyah. Keluarga besar Muhammad Saud mendirikan negara yang namanya Saudi Arabia yang kita kenal hingga hari ini. Jadi kita dulu pernah satu, tapi karena munculnya sekian banyak intrik, namanya saja orang banyak kemauan, banyak pandangan, banyak pikiran yang berbeda-beda, memantik ego kelompok karena kepentingan dan orientasi yang berbeda, lalu dimanfaatkan oleh kepentingan luar untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka hari ini kita lihat umat Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil di seluruh dunia. Dan tetapi masih ada yang memiliki semacam romantisme masa lalu. Nah, inilah yang sekarang mewacanakan kembali perlunya khilafah, menyatukan umat Islam seluruh dunia dalam satu kepemimpinan seorang muslim yang dianggap memiliki otoritas, karisma, kredibilitas untuk itu. Tapi lagi-lagi nanti akan berbenturan dengan fakta di mana ada like, ada dislike, ada yang mau, ada yang tidak mau. Dan inilah
yang menjadi kendala. Kalau tidak boleh saya menyebut tidak mungkin, terlalu kecil kemungkinannya. Sehingga ada cendekiawan kita yang berpikir begini, Indonesia sudah cukup menjadi tempat yang paling indah untuk merealisasikan Al-Quran dan hadis. Tidak usahlah berpikir khilafah, mendirikan negara Islam dunia dengan satu khalifah. Biarlah negara-negara yang lain juga mengelola negaranya berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus menunjuk satu pemimpin untuk memimpin Muslim seluruh dunia. Terlalu sulit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam urusan fikih, dalam urusan agama, di sini rawan juga terjadinya perbedaan-perbedaan itu. Ada ikhtilaf dalam fikih, dalam masailul fikih, furu'iyah dan seterusnya. Dalam urusan ibadah salat saja sekian banyak perbedaan pendapat. Padahal Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Masalahnya kemudian bukan hanya satu orang yang melihat Nabi salat, dan Nabi tidak hanya salat di suatu tempat. Salat di Mekah, salat di Madinah, salat di Taif dengan jamaah yang berbeda. Tentu saja yang melihat Nabi caranya salat itu berbeda-beda. Ketika Nabi disaksikan sholat di atas padang pasir, kemudian ia salam ke kanan dan ke kiri, setelah itu dia menyapu mukanya, yang melihat mengatakan bahwa Nabi kalau selesai salat sapu mukanya. Tetapi ketika Nabi salat di tempat lain yang tidak berpasir, Nabi tidak menyapu mukanya. Yang melihat mengatakan, oh, Nabi tidak menyapu mukanya. Maka yang melihat itu mengatakan, kalau begitu salah yang lain. Begitu ji persoalannya. Jadi kalau disebut salatlah kamu sebagaimana engkau melihat salatnya, siapa yang melihat Nabi salat? Yang melihat salat di pasir, di atas pasir, mengatakan Nabi menyapu, mengusap mukanya karena ternyata ada pasir pada waktu itu. Nah, ini kita bisa baca dalam kitab Mutiara Hadis oleh Profesor Hasbi As-Siddiq. Terus banyak lagi kasus-kasus, kunut tidak kunut, sujud tilawah tidak sujud tilawah. Dalil ada tetapi dipertentangkan. Ada yang bilang itu dhaif, ada yang bilang oh ini sahih. Walaupun hadis yang satu ini lemah tapi dikuatkan oleh hadis yang lain. Ada yang mengatakan ada sanadnya sanadnya dilemahkan karena dianggap pernah keliru, salah meriwayatkan hadis. Just seperti kasus takbir 7 dan 5 misalnya dalam salat Id. Kan ada itu. Hanya karena ada yang namanya Abdurrahman At-Taifi dalam struktur sanad hadis itu yang dianggap pernah keliru menyampaikan hadis, maka karena sanad hadis itu disoroti, lalu kemudian ada kelompok yang tidak mau menggunakan takbir 7 dan 5. Satu saja dengan alasan bahwa itu hadisnya lemah karena ada satu sanad yang lemah sehingga dianggap putus sanadnya. Tetapi ternyata ketika kita baca berbagai kitab, ada penjelasan Imam Bukhari begini, betul bahwa Abdurrahman At-Taifi itu pernah keliru, itu manusiawi. Tetapi apakah setiap ia merawikan hadis keliru melulu? Kan tidak. Kan tidak. Oleh karena itu maka riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman At-Taifi itu bisa diterima. Apalagi tidak ada dalil lain yang menyatakan bahwa Nabi pernah salat Id memimpin jamaah yang banyak di berbagai tempat di Mekah, di Madinah, tetapi tidak ada orang, tidak ada sahabat, bahkan ulama salaf
yang menyatakan saya pernah menemukan hadis di mana Nabi memimpin salat Id dengan hanya satu takbir. Mulai takbir pertama, takbir kedua. Tetapi kita tidak perlulah menyalahkan mereka yang berpendapat seperti itu, karena begitu tonsem pendapatnya, yang lain juga begitu tonsem pendapatnya, begitu mami. Inilah yang disebut memaknai perbedaan, memaknai artinya memahami mengapa mereka berpendapat demikian. Boleh menurut kita itu keliru bahkan salah, tetapi kita tidak boleh menyatakan bahwa Anda itu salah, apalagi Anda itu sesat, apalagi Anda itu ingkar kafir misalnya. Tidak perlu. Apalagi dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah seperti ini, itu pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Dan karena itu, agar kita bisa tenang, agar kita bisa berlapang dada, maka marilah kita menggunakan filosofi dalam perbedaan ini, ialah bahwa sesuatu itu bisa dipandang indah karena ia berwarna-warni. Pelangi itu indah karena ia berwarna-warni. Andai kata pelangi itu hanya satu warna, monoton, maka tidak indah. Jika hidup ini serba monoton, tidak indah. Jika semua laki-laki, tidak nikmat. Jika semua perempuan, tidak nikmat. Apalagi kalau semua banci, makin tidak nikmat. Apa yang kita bisa peroleh? Kita mau anak, tidak bisa melahirkan anak karena satu jenis. Jadi sadarlah kita bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, bukan sesuatu yang mustahil dan harus dipaksakan untuk seragam. Bahwa semua kelompok merasa benar karena ada dasar dan alasannya, baiklah. Ada petunjuk, berdiskusilah. Wajadilhum billati hiya ahsan, untuk mencari titik temu. Jika terjadi perbedaan-perbedaan dan mau menyeragamkan, berdiskusilah dengan baik untuk mencari titik temu. Tetapi manakala tetap saja terjadi perbedaan karena berbagai argumentasi yang sulit untuk dipatahkan begitu saja, maka disinilah berlaku apa yang disebut lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu amalanmu, bagimu caramu, bagiku adalah caraku. Artinya dengan prinsip seperti ini berarti kita sudah mulai belajar dan mampu menjadi mencontoh Rasulullah dan para sahabat yang begitu demokrat, pluralis dan toleran. Semoga kita menjadi umat yang berlapang dada dalam perbedaan-perbedaan dalam hidup ini, dan semoga perbedaan-perbedaan yang terkelola dengan baik justru akan mengundang rahmah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmah. Semoga perbedaan yang kita kelola dengan baik benar-benar akan mendapat rahmah. Amin. Amin ya mujibas sailin. Saya kira demikianlah sentuhan-sentuhan qalbu yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.